Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal mudzakarata wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala khatmi anbiya'ik wa sayyidi rusulik wa imami ahli haqiqatik wa safwatika min khalqik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ansurna bihi wa aslih syu'unana wa syu'una ummati ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita sama-sama untuk melanjutkan kajian kita, meneruskan membaca sabda-sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah panutan kita di dalam setiap waktu dan keadaan. Ketika kita hidup di dunia sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan membaca hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barakah, sehingga bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita dan perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan baca hadis yang seterusnya, yaitu hadis yang ke-11, al-hadisul hadi asyar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit, wa akhawani mutasariman. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis yang ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu 3 orang, la turfa'u tidak akan diangkat sholatuhum sholat mereka, fauqa ru'usihim di atas kepala-kepala mereka, shibron walaupun dalam jarak 1 jengkal. Shibron itu min tarfil khinsir ila tarfil ibham, dari ujungnya tangan, ujungnya jari kelingking sampai ujungnya jari ibu jari, yang shibr, walaupun 1 jengkal. Rajulun yang pertama adalah seseorang amma yang mengimami kaum, wahum sedangkan kaum itu lahu kepada imam, karihun mereka tidak suka, karihun mereka benci. Wa imra'atun dan seorang perempuan batat yang dia bermalam, wa zawjuha sedangkan suaminya, alaiha atasnya, sakhitun marah. Wa akhwani dan 2 orang yang bersaudara, 2 orang saudara, mutasarimani yang saling memutuskan. Hadisun hasan, hadisnya hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, salah satu la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang
3. Nabi menyebutkan di sini ada 3 orang. Maksudnya 3 orang ini tidak teringkas atau hanya 3 orang itu saja. Tentunya ada lagi orang-orang yang sholatnya itu tidak diangkat. Tidak diangkat maksudnya di sini adalah kinayah, sindiran bahwa sholatnya itu tidak akan bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai disabdakan oleh baginda Nabi, terangkat dari kepalanya 1 jengkal saja tidak. Maksudnya tidak bisa sampai dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya beberapa amalan yang akan menjadikan sholat seseorang itu walaupun dikerjakan sesuai dengan tertibnya di dunia ini dengan syarat dan rukunnya yang benar, tetapi kalau ada amalan-amalan yang disebutkan di dalam 3 perkara ini sehingga akan menyebabkan sholat itu tidak akan bisa diangkat dan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa ada di dunia ini satu amalan yang akan menjadikan amal kebaikan itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat ini adalah amalan yang tertinggi. Sholat ini adalah amalan yang paling, di antaranya amalan yang paling afdal, yang diibaratkan di dalam agama kita. Sholat itu adalah posisinya adalah posisi yang terpenting di dalam jasad, diibaratkan begitu, yaitu sebagai kepalanya. Kalau orang itu hidup maka kepalanya itu yang paling penting. Maka sholat itu juga begitu. Sholat itu adalah diposisikan dalam agama itu seperti kepala pada jasad, pada badan. Sholatnya seseorang yang dikerjakan sebenarnya diterima dan tidak diterima pun kita tidak tahu nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi baginda Nabi di sini akan menyebutkan ada 3 perkara, ada 3 orang yang bila mana ini amalan ada pada seseorang, perbuatan ini ada pada seseorang, ini akan menjadikan sebab sholatnya itu tidak bisa terangkat ke langit, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang dia ini menjadi imam bagi satu kaum, bagi satu masyarakat, sekelompok orang. Dia mengimami, tetapi para makmum-makmumnya itu mereka kebanyakan atau mayoritas itu tidak senang. Mayoritas benci atau tidak senang kepada imam. Tentunya tidak suratkan harus semuanya, tidak, tetapi ya kebanyakan makmumnya itu tidak senang sama imamnya. Lah kenapa tidak senang? Ya karena sesuatu yang memang di dalam syariat boleh untuk tidak disenangi. Bukan karena mungkin keadaan jasadnya yang jelek atau karena bajunya dan sebagainya, tidak. Tetapi ada sesuatu yang di dalam syariat itu boleh dia tidak disenangi karena sesuatu itu dicaci dalam syariat. Maka kalau dia tidak senangnya itu bisa diterima oleh syariat, diterima oleh agama, maka imam yang mengimami kaum ataupun masyarakat yang mana mayoritas daripada makmum itu benci kepada imam karena suatu hal yang diterima oleh syariat, ini bisa menyebabkan sholatnya imam itu tidak diangkat dan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena dia sering melaksanakan dosa atau sering bermaksiat, atau dia pergaulannya dengan orang-orang yang ahli maksiat, atau mungkin imam itu kurang perhatian dengan sunah-sunah di dalam sholat, meremehkan sunah-sunah dalam sholat sehingga tidak dikerjakan hayat-hayat atau sunah-sunah sholat, atau kurang menjaga tentang toharoh di dalam kesuciannya sehingga akan mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Maka
kalau itu alasan-alasan itu yang menjadikan makmum itu tidak senang, itu bisa-bisa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin dia kalau sholat panjang sampai orang kecapean, mungkin sholat isya-nya 1 juz mungkin, sedangkan makmumnya tidak rela. Kalau rela semuanya, kalau tumitabdil mereka ada kerelaan untuk dipanjangkan tidak masalah. Tetapi kalau tidak rela, jadi juga tidak menjadikan orang itu tidak senang. Wah, subuh dan juga lama sekali. Maka alasan-alasan yang menjadikan orang tidak senang kepada seorang imam yang diterima oleh agama dan juga syariat, ini bisa menyebabkan bagi seorang imam sholatnya tidak diangkat dan tidak bisa sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi siapa saja yang mau jadi imam atau yang jadi imam sholat, harus diperhatikan sekali bagaimana setiap makmum-makmumnya menjadi makmum yang betul-betul rela dan menyenangi dia, tidak sampai tingkatan membenci karena sesuatu yang diterima di dalam agama. Kebenciannya itu bukan karena yang lain, karena zatnya dan yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatnya akan mendapatkan stempel diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ini terjadi, maka akan menjadikan sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua wamra'atun batat wa zawjuha 'alayha sahid. Yang kedua yaitu seorang istri yang dia bermalam sedangkan suaminya sahid, suaminya marah kepada dia. Ini juga begitu. Marahnya suami kepada istri tentunya juga marah yang diterima di dalam agama. Karena mungkin seorang istri tidak menunaikan hak-haknya suami dengan benar, hak-haknya suami yang wajib ditunaikan oleh istri, tetapi istri tidak mau menunaikan, bahkan mungkin mengabaikan hak-haknya suami sehingga menjadikan marahnya suami. Atau mungkin karena akhlaknya seorang wanita yang tidak baik kepada suaminya. Karena suami ini memiliki hak yang sangat besar yang harus ditunaikan oleh seorang istri, oleh seorang perempuan. Ini nasihat yang paling penting untuk seorang perempuan yang sudah bersuami. Sehingga dalam satu hadis, seandainya Nabi SAW bersabda, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, maka sungguh aku akan memerintahkan seorang wanita atau seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena memang besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Itulah juga jaraknya istri-istri yang salihah betul, yang memiliki ketaatan kepada seorang suami. Ini juga pentingnya seorang istri bagaimana menjaga ketaatan kepada seorang suami. Kepada seorang suami tentunya ketaatan di dalam sesuatu yang bukan kemaksiatan. Kalau itu memerintahkan maksiat, ya tidak boleh taat kepada makhluk di dalam perintah maksiat. Tapi selama itu bukan maksiat, apalagi perkara itu perkara wajib atau perkara sunnah, maka seorang istri bila mana diperintah oleh suami, dia wajib taat. Dan ketidaktaatan seorang istri kepada suami yang menyebabkan suami itu marah, maka akan mengefek kepada sholat yang dikerjakan oleh istri tadi, akan menyebabkan sholat yang dikerjakan oleh seorang perempuan itu juga tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa akhwani mutasawwiman. Dua orang saudara. Dua orang saudara siapa? Dua orang saudara itu ya bisa di mana ini dua orang saudara yang karena ada hubungan darah, betul-betul saudara dari hubungan nasab, saudara betul, entah dia adik kakak atau pokoknya semua saudara yang ada hubungannya dengan nasab.
ataupun akhawani, dua saudara fiddin, yang karena saudara yang ada hubungan dengan agama, karena satu agama maka dia saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, orang iman itu semuanya saudara. Bahkan yang mengangkatkan persaudaraan antara orang-orang iman di seluruh dunia ini adalah langsung zat yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada dua orang yang saling memutuskan, tidak mengajak bicara, memutuskan silaturahmi, maka bila mana ada tentunya juga karena sebab-sebab yang tidak diterima oleh agama, karena sebenarnya orang itu benci juga boleh, asalkan bencinya itu karena Allah, cintanya juga karena Allah. Bahkan tali pengikat iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, yaitu cinta karena Allah dan benci hanya karena Allah. Cinta karena Allah dan benci hanya karena Allah. Maka dua orang saudara jangan sampai terjadi di antara keduanya pemutusan, baik dia tidak mau bicara tapi tidak ada sebab, yang mana sebab itu dibolehkan oleh agama. Dalam hadis yang lain, tidak halal bagi seorang Islam mereka atau dia mendiamkan saudaranya di atas 3 atau lebih daripada 3 hari. Maknanya kalau terjadi di antaranya dua orang pertengkaran atau dua orang yang saling memutuskan yang tidak dibenarkan oleh syariat atau agama, juga akan menjadikan sebab sholatnya juga tidak diangkat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, berarti 3 ini semuanya hubungannya dengan pergaulan. Hubungannya adalah masalah kecintaan dan kebencian. Cinta dan benci itu bisa disebabkan dengan banyak perkara, tetapi yang dibolehkan hanyalah cinta yang hanya karena Allah dan benci hanya karena Allah. Tetapi benci kepada seseorang yang karena Allah yang dibolehkan oleh agama itu tadi, kalau dia jadi imam kemudian makmumnya itu tidak suka, dan ketidaksukaan makmum kepada imam itu diterima oleh agama, menyebabkan sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Begitu juga hubungan suami istri, seorang istri yang dimarahi oleh suaminya karena sesuatu hal tentunya yang juga dibolehkan dalam agama, maka juga akan menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga bila mana ada dua orang yang saling memutuskan, yang juga yang dibolehkan oleh agama, yang tidak dibolehkan oleh agama, maka juga akan menyebabkan sholatnya pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kita harus berhati-hati dalam setiap amal, bahwa kadang-kadang amal keburukan itu bisa menjadikan hijab, bisa menjadikan penutup, bisa menutupi naiknya amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari sifat-sifat keburukan tersebut, sehingga sholat-sholat kita tidak menjadi terhalang karena akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian hadis yang setelahnya al-hadis tsani asyar, hadis yang ke-12, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama, hadisun sahihun rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisu, selalulah kalian duduk, al-kubara, dengan orang-orang tua, wasailu, dan selalulah kalian bertanya, al-ulama, dengan para ulama, wa khalidu, dan selalulah kalian bercampur baur, duduk bergaul
al-hukama, dengan orang-orang yang ahli hikmah. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, perintah 3 perkara. Nabi bersabda, selalu duduklah, jalisu al-kubara, selalu duduklah dengan orang-orang tua. Orang-orang tua. Orang tua itu siapa? Ya orang yang umurnya sudah tua. Kalau orang dikatakan tua, itu secara bahasa orang yang sudah melebihi 40 tahun, itu sudah tua. Kalau belum itu berarti dia masih dalam kategori muda. Dalam kategori muda. Orang tua. Duduk dengan orang tua. Baik tua dalam umur, satu tua dalam umur. Karena apa? Karena orang tua itu tentunya karena mereka itu lebih lama hidup di dunia ini, maka tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi dan sudah dialami oleh orang tua itu. Maka kita supaya duduk dengan orang tua itu mengambil pengalaman-pengalaman atau mengambil ilmu-ilmu tuanya yang sudah dilalui ketika di dunia ini ataupun apa saja. Yang jelas kalau Nabi sudah memerintahkan suatu perintah, tentunya di situ akan ditemukan banyak sekali hikmah-hikmah atau manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang akan didapatkan kalau kita kerjakan dengan niat mengamalkan sabda yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau yang senang ya canom dengan canom, orang yang yang muda dengan yang muda, ini golongan anak muda, golongan orang tua. Yang muda-muda itu datang kepada orang tua. Datang kepada orang tua. Siapa? Ya paling tidak bapaknya sendiri, pamannya, tetangganya yang tua, dan siapa saja. Itu tua dalam segi dilihat dari segi umur. Tetapi juga bisa juga tua itu dilihat dari segi ilmu. Kadang-kadang orang itu bisa dikatakan tua dari segi ilmunya, bukan dari segi umurnya. Al-alimu kabirun wa in kana hadatsa, wal jahilu shaghirun wa in kana syaikha. Orang alim itu, orang yang berilmu itu bisa dikatakan tua walaupun dia masih muda, wa in kana hadatsa. Wal jahilu shaghirun, dan orang yang jahil, orang yang tidak berilmu itu bisa dikatakan kecil, wa in kana syaikha, walaupun sudah tua. Jadi mungkin bisa kita ambil makna juga orang yang tua dalam segi ilmunya. Jadi duduk dengan orang tua, yang orang tua maksudnya orang tua yang di dalam segi ilmunya. Duduk dengan mereka untuk apa? Untuk mengambil, tentunya untuk mengambil faedah ilmunya. Tapi yang lebih masyhur bahwa maksudnya kubar di sini adalah orang yang tua dalam segi umurnya. Jadi orang yang tua dalam segi umurnya. Kenapa diperintahkan Nabi situ? Ya mungkin untuk supaya kita belajar pengalaman hidup, supaya tahu mereka pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, wasailul ulama. Selalu bertanyalah dengan para ulama. Ulama itu berarti orang-orang yang berilmu. Maksudnya ulama di sini orang-orang yang mengetahui hukum-hukum agama, yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh. Orang yang mengetahui tentang hukum-hukum agama, maka kita harus selalu bertanya kepada mereka. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa berarti sebelum kita itu mengamalkan sesuatu, kalau bisa kita harus usaha mengetahui ilmunya sesuatu itu dulu. Jadi jangan terburu-buru amal sebelum tahu ilmunya. Sebelum tahu ilmunya. Makanya ini perintah Nabi tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh selalu bertanya itu berapa. Berarti seluruh apapun yang terjadi pada kita
amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan bagaimana yang seharusnya, yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Oh, saya seorang pedagang, berarti saya harus bertanya kepada ulama tentang perdagangan. Apakah perdagangan saya ini dibenarkan oleh agama? Apakah perdagangan saya ini dibolehkan oleh agama? Secara aturan agama, wajib, haram, sunnah, makruh. Nah, hukumnya bagaimana? Kalau saya seorang petani, maka saya harus tanya kepada ulama bagaimana tentang pertanian, dengan zakatnya, dengan perairannya dan sebagainya. Oh, saya orang peternak, saya seorang pegawai, saya seorang pengusaha, saya seorang bisnismen. Tanya pada ulama. Bertanya kepada ulama bukan terringkas atau hanya di dalam urusan-urusan ilmu-ilmu agama, tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan dunia pun perlu kita tanyakan kepada para ulama, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan tersebut betul-betul dipandang dari segi agama, betul-betul tidak melanggar. Sehingga bila mana pekerjaan itu tidak melanggar agama, akan mendapatkan keberkahan-keberkahan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi babakan atau apalagi masalah yang lain. Sering bertanya, seorang santri sering bertanya pada ustadznya, orang awam juga sering bertanya dengan kiainya, dengan ustadznya, dengan orang-orang yang betul diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ilmu tentang halal, tentang haram dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibatasi waktu. Dari kapan? Ya dari di kapan saja. Waktu kapan saja dan di mana saja, hendaklah selalu bertanya kepada para ulama. Karena apa? Karena mereka lah yang mengetahui rambu-rambunya agama. Kalau orang beramal dan dia tidak tahu ilmunya, jangan-jangan amalnya tidak benar. Sholat tidak tahu ilmunya, jangan-jangan sholatnya bertahun-tahun belum benar. Puasa bertahun-tahun sudah dikerjakan, ternyata belum tahu ilmunya, tidak tahunya puasanya selama itu belum benar, sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama. Maka penting sekali bertanya kepada para ulama, dan juga pentingnya ilmu-ilmu masail, ilmu-ilmu fadhail, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, fadilah-fadilah di dalam agama, tanyakan kepada para ulama. Dan itulah yang seharusnya dikerjakan khususnya di akhir zaman. Bagaimana setiap orang harus dekat dengan ulama, seseorang harus berziarah kepada ulama, datang di hadapan ulama untuk mengambil ilmu-ilmu mereka. Kemudian yang ketiga, wa khalitul hukama, selalu berkumpul dengan orang-orang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu orang yang mereka itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Jadi selalu mereka memiliki selalu benar di dalam perkataan dan juga keadaan mereka. Orang-orang ahli hikmah. Mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tahu hakikatnya perkara, orang-orang yang tahu hakikatnya urusan, hakikatnya sesuatu, adalah orang-orang yang ahli hikmah, yang betul-betul mengetahui hakikatnya hidup agama ini, hidup di dunia ini, hakikatnya akhirat. Orang-orang ahli hikmah, duduk dengan orang ahli hikmah, bercampur dengan orang-orang ahli hikmah, biar hidup kita manfaat, biar hidup kita tahu bagaimana hakikatnya hidup kita di dunia ini. Sebenarnya kita itu akan hidup di mana nanti, yang selama-lamanya, supaya kita bisa mendapatkan hikmah-hikmahnya dan juga bisa hidup itu dengan benar, sesuai amalnya, sesuai perkataannya, sesuai perbuatannya, sesuai dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menjaga pergaulan, selalu bergaul dengan orang-orang yang tua, selalu datang kepada para ulama, bertanya dengan para ulama, duduk dengan orang-orang ahli hikmah, sehingga kita bisa betul-betul menjaga pergaulan-pergaulan kita di dalam pergaulan-pergaulan yang memberikan faedah-faedah yang besar di dalam kehidupan kita, mendapatkan manfaat-manfaat yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan membawa bekal-bekal kebaikan di dalam kehidupan kita ini menuju kehidupan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufik dan hidayah, bisa mengerjakan seluruh apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala al-ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idadatan si sahbi walhamdulillahi fil badri wa tanai. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar.